VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini. Masih dalam suasana lebaran ya? Apakah pendengar masih menikmati lebaran di kampung halaman ataukah sudah ada yang bersiap atau sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota? Walau hari lebaran sudah lewat, semoga hubungan baik tetap terawat ya. Tanpa perlu meminjam 100, semoga silaturahmi tidak terputus dan untuk menemani Anda dalam suasana yang fitri ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru bumi. Bersama saya Tarsir Ziman dan produser Puspita Sariwati, serta teknisi Kila Williams, melaporkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Dalam VOA This Morning, edisi Jumat 12 April 2024, berikut diantaranya sejumlah berita pagi ini. Indonesia menegaskan bahwa hingga kini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saya pikir Indonesia nggak perlu masuk karena kombinasi ASEAN, APEC, Asia Pacific Economic. DPRD negara bagian Arizona ricuh ketika akan membahas undang-undang yang melarang aborsi. We know that the Supreme Court decision yesterday. Kita semua tahu bahwa keputusan Mahkamah Agung kemarin sangat berlebihan. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis meminta warga Amerika untuk mengatasi keraguan pada diri sendiri, sementara dia menyampaikan pujian atas kepemimpinan Amerika Serikat di tingkat global. Ia menyampaikan itu di depan Kongres Amerika Serikat yang terpecah belah. Memperingatkan resiko bangkitnya Tiongkok, Kishida mengatakan bahwa Jepang dituntut untuk melakukan tindakan lebih untuk berbagi tanggung jawab dengan sekutu mereka, Amerika Serikat. Today, I detect an undercurrent of self-doubt among some Americans about what your... Hari ini saya mendeteksi arus bawah keraguan terhadap diri sendiri di kalangan sebagian warga Amerika terkait apa yang seharusnya menjadi peran Anda di dunia, kata Kishida dalam sesi gabungan DPR dan Senat, bagian dari agenda kunjungan ke negaranya di Washington. Kishida mengatakan dia memahami rasa lelah karena menjadi negara yang harus menjunjung tinggi tatanan internasional hampir sendirian, tetapi dia menambahkan bahwa kepemimpinan Amerika Serikat sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan Amerika Serikat, berapa lama sebelum harapan bagi Ukraina akan runtuh di bawah serangan dari Moskow, tambah dia. Ratusan aktivis Filipina berpawai di jalan-jalan di Manila pada Kamis 11 April untuk memprotes KTT trilateral antara Amerika Serikat, Filipina dan Jepang yang akan digelar di Washington DC. Mereka merobek bendera Amerika Serikat dan poster-poster bergambar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Mereka mengecam Marcos karena menggunakan penegasan kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan untuk mempromosikan agenda geopolitik Amerika Serikat. The trilateral summit will lead to the installation of foreign military bases. KTT trilateral ini akan mengarah pada pembukaan basis militer asing, pembangunan militer asing yang intensif, dan juga akan mengarah kepada eskalasi konflik di Laut Filipina Barat atau Laut Cina Selatan dan Asia Pasifik, kata Sekretaris Jenderal Bayan Mong Palatino. Pemerintahan Filipina di bawah Marcos telah memperdalam hubungan militer baik dengan Amerika Serikat maupun Jepang ketika pertikaian maritim dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah meningkat. O.J. Simpson, bintang sepak bola dan aktor Hollywood yang dibebaskan dari tuduhan membunuh mantan istrinya dan temannya dalam sebuah persidangan yang memukau publik dan mengekspos perpecahan mengenai ras dan kepolisian di Amerika, tutup usia. Ia meninggal dalam usia 76 tahun. Pihak keluarga mengumumkan melalui akun resmi X bahwa ia meninggal pada Rabu 10 April karena kanker prostat. Beberapa pejabat di Las Vegas hari Kamis mengatakan O.J. meninggal di kota itu.
O.J. Simpson meraih ketenaran, kekayaan dan pujian melalui football dan bisnis pertunjukan, tetapi legenda itu berubah oleh pembunuhan mantan istrinya Nicole Brown Simpson dan temannya Ronald Goldman di Los Angeles dengan pisau pada Juni 1994. O.J. dinyatakan bertanggung jawab atas kematian tersebut dalam kasus perdata yang terpisah dan kemudian menjalani hukuman 9 tahun penjara atas tuduhan yang tidak terkait. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Posisi Indonesia tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution atau solusi dua negara. Reporter Fatia Wardah melaporkan dari Jakarta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal pada Kamis membantah pemerintah memiliki keinginan membuka hubungan resmi dengan Israel sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Indonesia akan selalu konsisten berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina. Bantahan itu sekaligus menepis kabar yang dilansir surat kabar Israel Yediot Ahronot bahwa Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann 2 pekan lalu sudah menyurati Menteri Luar Negeri Israel Katz. Dalam surat itu disebutkan bahwa Indonesia setuju membuka hubungan resmi dengan Israel agar bisa diterima bergabung dengan OECD. Israel memang menolak rencana Indonesia masuk OECD karena negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar sejagat ini tidak mau mengakui Israel sampai Palestina merdeka dan berdaulat. Iqbal menjelaskan bahwa proses Indonesia untuk menjadi anggota OECD membutuhkan waktu cukup lama. Peta jalan akan diadopsi Mei mendatang berisi banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Indonesia. Menurutnya, waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda bergantung pada kesiapan masing-masing. Dia menyebutkan beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, sebagian lagi lebih dari 5 tahun. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teguh Reza Shah mengatakan, Indonesia sudah memiliki keanggotaan yang lebih bermanfaat dari segi ekonomi ketimbang bergabung dengan OECD seperti ASEAN, MIKTA, Kementerian Komprehensif dengan beragam negara, dan APEC. Dia menambahkan Indonesia jangan sampai terpancing oleh provokasi terkait isu Palestina-Israel. Saya pikir Indonesia nggak perlu masuk karena kombinasi ASEAN plus APEC, ASEAN Asia Pacific Economic Community plus MIKTA plus Regional Comprehensive Economic Partnership, banyaknya perjanjian misalnya seperti China ASEAN Free Trade Area itu sudah amalgamasinya sudah jauh di atas OECD. Menurut Reza Shah, kalau salah satu syarat menjadi anggota OECD adalah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, pemerintah Indonesia tidak akan berani mengambil resiko. Dia mengatakan OECD lah yang membutuhkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, kemudian diprediksi menjadi ekonomi terbesar nomor 7 di dunia. ASEAN-China Free Trade Area digabungkan dengan MIKTA, dengan APEC, dengan Regional Comprehensive Economic Partnership itu angkanya sudah jauh di atas keanggotaan kita dalam OECD. Jika sampai terjebak dengan isu relasi resmi dengan Israel, lanjut Reza Shah, pemerintah Presiden Joko Widodo bisa kelabakan. Dia menilai masyarakat Indonesia itu sadar sehingga pemerintah tidak boleh main-main untuk membuka hubungan resmi dengan Israel karena dampaknya akan sangat besar. Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Kericuhan terjadi di dalam ruang sidang DPRD negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Pasalnya, fraksi Partai Republik dengan cepat menutup pembahasan usul pencabutan Undang-Undang tahun 1864 yang baru saja diberlakukan kembali di negara bagian itu, yang mengkriminalisasi tindakan aborsi dalam usia kandungan berapapun, kecuali kalau nyawa ibu hamil itu terancam. Shame on you! Shame on you! Memalukan. Kata itu berulang kali dilontarkan sejumlah politisi fraksi Demokrat di dalam ruang sidang DPR negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Tidak lama setelah anggota fraksi Republik menghentikan upaya pembahasan pencabutan larangan aborsi di negara bagian itu pada hari Rabu. Anggota Parlemen Arizona dari Partai Demokrat sebelumnya berusaha memulai pembahasan terkait pencabutan undang-undang yang dibuat tahun 1864 itu setelah mendapat tekanan yang semakin meningkat dari fraksi Demokrat dan sejumlah anggota fraksi Republik. Undang-undang pelarangan aborsi dinyatakan berlaku oleh Mahkamah Agung Arizona pada hari Selasa. Undang-undang itu membuat aborsi menjadi tindak kriminal dan tidak memiliki pengecualian untuk korban pemerkosaan maupun insest, kecuali jika dianggap membahayakan nyawa.
Dokter ataupun pihak yang membantu praktik aborsi setelah berlakunya aturan itu akan dikenakan hukuman penjara 2 hingga 5 tahun. Anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Stephanie Stoll, mengatakan bahwa diberlakukannya aturan itu melanggar kepentingan nasional. We know that the Supreme Court decision yesterday Kita semua tahu bahwa keputusan Mahkamah Agung kemarin sangat berlebihan. Jika larangan aborsi yang dibuat tahun 1864 itu masih berlaku di Arizona, orang-orang akan mati. in Arizona, people will die. Sementara itu, anggota fraksi Republik, Teresa Martinez, mengatakan tidak ada urgensi untuk segera membuat diskusi tersebut. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa keputusan itu merupakan keinginan masyarakat. Seperti yang Anda tahu, ini semua tentang hak negara bagian. Hal itu akan diluruskan dan saya yakin gubernur dan semua orang akan memahami itu dan hal itu akan diatasi lebih cepat, saya kira. Partai Demokrat dan Gedung Putih menyalahkan Trump atas hilangnya akses aborsi. Mahkamah Agung yang 3 hakimnya ditunjuk Trump sewaktu menjabat sebagai presiden menghapus hak aborsi yang dijamin secara federal, sehingga memungkinkan perubahan aturan seperti di negara bagian Arizona. Kini di Amerika Serikat terdapat 14 negara bagian yang melarang aborsi pada setiap tahap kandungan dengan sedikit pengecualian. 2 negara bagian melarang prosedur tersebut begitu telah terdeteksi aktivitas kardio di dalam kandungan atau sekitar 6 minggu kehamilan, dan seringkali sebelum seorang perempuan menyadari bahwa dirinya hamil. Dari Washington DC, Tarik Serziman melaporkan untuk VOA. Para pemimpin Eropa Tengah dan Timur berkumpul di Lituania pada hari Kamis untuk menghadiri KTT 3 Samudra. Perang di Ukraina menjadi agenda utama pertemuan tersebut. Sementara itu, Swiss merencanakan konferensi perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina pada pertengahan Juni mendatang. Berikut laporan selengkapnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Vilnius pada Kamis untuk menghadiri KTT tersebut. Ia bertemu dengan pemimpin negara-negara Eropa. Zelensky yang mengumumkan kedatangannya di X pertama-tama bertemu Presiden Lituania Gitanas Nausėda. Kedua negara akan menandatangani persetujuan keamanan bilateral. Lituania adalah pendukung utama Ukraina dalam pemberian bantuan militer dan kemanusiaan, serta juga melakukan advokasi aktif bagi keanggotaan Ukraina ke dalam Uni Eropa dan NATO. Zelensky mengucapkan terima kasih kepada negara tuan rumah atas dukungannya selama ini. I want to thank to Lithuanian people for your big support during all this challenging. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Lituania untuk dukungan besar Anda dalam kurun yang sulit dalam tragedi ini, dalam eskalasi perang oleh Rusia ini. Dia berjanji akan berbagi dengan negara-negara peserta rincian dari medan perang di Ukraina dan menekankan bahwa yang paling dibutuhkan Ukraina adalah pertahanan udara. Sementara itu, Swiss merencanakan konferensi internasional tingkat tinggi yang hendak memetakan jalur menuju perdamaian di Ukraina. Menteri Luar Negeri Swiss Ignacio Cassis mengungkapkan harapannya Rusia mau bergabung ke dalam proses perdamaian ini. Tetapi pada Kamis, juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengomentari proposal Swiss itu dan mengatakan, pertama-tama kita harus memahami apa yang direncanakan di sini, formula perdamaian jenis apa yang diacu. Kedua, sebagaimana sudah kami katakan berulang-ulang, pembicaraan tanpa menyertakan Rusia akan sia-sia, pembicaraan yang hanya buang waktu. Peskov mengingatkan Presiden Putin sudah menegaskan Rusia terbuka untuk melakukan pembicaraan, tetapi dia mengacu pada dekret Presiden Zelensky yang menolak berbicara dengan kepemimpinan di Rusia. Putin pada masa lalu sudah mengatakan tidak akan ada perdamaian di Ukraina sampai sasaran Rusia tercapai.